Saya John Alfred Turnip akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu perkembangan peradaban di Pulau Kreta pada masa awal sejarah Yunani kuno. Yunani kuno adalah sebuah masa pada periode sejarah Yunani dari sekitar abad ke-8 sebelum Masehi hingga ke-4 sebelum Masehi. Selama periode ini Yunani berkembang sebagai kekuatan besar di dunia kuno yang mencangkup penemuan penting dalam bidang filsafat, seni, arsitektur, politik, dan lainnya. Sebagai periode Yunani kuno, banyak tokoh terkenal seperti filsuf Plato, Aristoteles, dan Socrates. Penulis epik Homer, penyair tragedi Sophocles, dan Euripides, serta banyak seniman terkenal seperti Praxiteles dan Phidias. Karya-karya mereka dan berkontribusi mereka terhadap seni, ilmu pengetahuan, dan filsafat terus mempengaruhi dunia hingga saat ini. Awal perkembangan peradaban Yunani kuno berasal dari Pulau Kreta yang terletak di sebelah selatan Yunani, dan pusat perdagangan berada di Knossos. Karena letak Pulau Kreta sangat strategis, yaitu di tengah-tengah jalur pelayaran antara Mesir, Yunani, dan Mesopotamia. Keadaan tersebut dimanfaatkan oleh masyarakat Pulau Kreta untuk hidup dari sektor pelayaran dan perdagangan. Selain itu juga menjadi Pulau Kreta jembatan bagi kebudayaan antara Asia, Afrika, dan Eropa. B. Pengaruh kebudayaan Pulau Kreta terhadap peradaban Yunani kuno. Hasil kebudayaan berupa arsitektur, seni patung, dan seni kerajinan. Arsitektur ini didapat di istana besar di Knossos. Dinding-dinding diwarnai dengan lukisan berwarna dari cat air hingga istana tersebut dibangun oleh Raja Minos pada 1600 sebelum Masehi. Di Knossos ditemukan juga tempat pemandian. Bangsa Yunani telah memiliki seni kerajinan keramik yang indah. Kebudayaan ini mencapai puncaknya pada masa pemerintahan Raja Minos, yang juga dikenal sebagai periode Minoa. Pada masa tersebut, Raja Minos mengendalikan laut Aegea sampai ke wilayah Swedia. Raja Minos berhasil menyatukan wilayah dari Eropa, Afrika, dan Asia. Kerajaan Minos memanfaatkan posisi geografisnya yang strategis dengan mengembangkan bidang pelayaran dan kekuatan armada lautnya. Armada ini menjadi angkatan laut pertama di dunia. Kekuatan maritim Kerajaan Minos berhasil membina hubungan dagang yang kuat dengan Mesir, Syria, Babylon, Asia Kecil, dan negara lainnya, sehingga kerajaan Minos menjadi negara yang menguasai dunia. Banyak kepulauan di Laut Aegea menjalin hubungan diplomatik dengan Minos, dan beberapa di antaranya bahkan membayar upeti kepada Raja Minos. Selanjutnya C. Polis dalam konteks Yunani kuno. Peradaban Yunani kuno mempunyai corak yaitu polis, atau disebut dengan kekotaan, Portugis, dan duniawi. Kekotaan artinya polis, sebuah bagian negara-negara kecil yang merdeka dan tidak merupakan bagian dari sebuah kerajaan besar. Polis atau negara kota adalah negara yang berbentuk kota yang memiliki wilayah, rakyat, dan pemerintahan berdaulat penuh. Negara kota biasanya memiliki wilayah yang kecil dengan luas sebesar kota pada umumnya. Polis-polis di Yunani juga saling berperang, terutama antara Sparta dan Athena dengan Makedonia. Bangsa Yunani kuno terdiri atas berbagai suku bangsa.
Mereka mendiami wilayah yang disebut negara kota atau polis. Polis yaitu sebuah kota yang terbentang sebagai pusat kota dengan daerah pedesaan di sekitarnya. Setiap polis didiami oleh masyarakat merdeka dengan hak pemerintahan sendiri. Nah, polis pada hakikatnya adalah sebuah negara kecil yang merdeka di Yunani kuno. Salah satu di Yunani kuno yang memiliki polis yang merdeka yaitu Athena, Sparta, dan Thebe. Selanjutnya, adapun ciri polis yang bersifat otonomi yaitu mempunyai kewenangan dan kebebasan untuk memerintah sendiri, mempunyai sikap swasembada yaitu memenuhi kebutuhan sendiri dalam bidang ekonomi dan tidak bergantung pada negara lain, dan mempunyai kemerdekaan yaitu dalam bidang politik dengan cara pemerintahan melalui sistem demokrasi membentuk lembaga perwakilan rakyat. Adapun juga ciri lain dari peradaban Yunani kuno yaitu bersifat borjuis duniawi. D. Peran Pulau Kreta dalam proses pembentukan polis-polis di Yunani. Pulau Kreta memainkan peran penting dalam proses pembentukan polis-polis di Yunani melalui kontribusinya sebagai pusat peradaban awal yang maju, yakni peradaban Minoa. Sekitar tahun 3000 sampai 1450 sebelum Masehi, Minoa berkembang menjadi peradaban maritim yang kuat dengan sistem ekonomi, sosial, dan politik yang kompleks. Istana-istana besar seperti Istana Knossos menunjukkan adanya organisasi pemerintahan yang terstruktur, yang kemudian menjadi cikal bakal sistem administrasi dalam polis-polis di Yunani. Dengan demikian, meskipun polis-polis Yunani tumbuh di daratan utama Kreta, tetapi Pulau Kreta memiliki peran awal yang signifikan dalam mewariskan unsur-unsur penting bagi terbentuknya sistem kota negara di Yunani kuno. Pada dasarnya, Yunani tidak memiliki sistem pemerintahan yang terpusat. Mengapa demikian? Karena setiap polis menangani sistem pemerintahannya masing-masing. Polis yang memiliki sistem pemerintahan terkemuka di Yunani adalah Sparta dan Athena, di mana Sparta dengan menganut sistem militer atau kuat di bidang militer, dan sedangkan Athena sendiri dengan menganut sistem demokrasi. Sekian. Periode Arkais dan Klasik pada zaman Yunani kuno. Yang pertama, periode Arkais. Periode Arkais berlangsung sekitar tahun 800 sampai 480 sebelum Masehi. Dimulai setelah zaman kegelapan Yunani. Pada masa ini, kota atau negara atau bisa disebut polis seperti Athena dan Sparta terbentuk dan berkembang. Masyarakat Yunani mulai menggunakan alfabet yang diadaptasi dari huruf Fenisia dan melakukan ekspansi dengan mendirikan koloni di sekitar Laut Tengah dan Laut Hitam. Seni rupa mulai berkembang melalui patung-patung arkais seperti Chorus dan Kore yang masih kaku dan frontal. Puisi epik karya Homer seperti Iliad dan Odyssey juga lahir pada masa ini. Sementara itu, bentuk pemerintahan perlahan bergeser dari monarki menuju sistem oligarki dan tirani. Yunani kuno berlangsung sekitar abad ke-8 hingga abad ke-6 sebelum Masehi. Periode ini ditandai dengan kebangkitan kembali kegiatan budaya dan perkembangan sosial politik di Yunani. Yang kedua, periode Klasik. Periode Klasik berlangsung dari sekitar tahun 480
sampai 323 sebelum Masehi dan dianggap sebagai masa keemasan Yunani kuno. Periode ini ditandai oleh kejayaan Athena dalam bidang politik, terutama dengan berkembangnya sistem demokrasi di bawah kepemimpinan Perikles. Yunani juga mengalami kemenangan penting dalam perang Persia, seperti dalam pertempuran Marathon dan Salamis. Karya seni dan arsitektur mencapai puncaknya dengan bangunan megah seperti Parthenon dan gaya seni yang lebih realistis. Di bidang pemikiran muncul filsuf besar seperti Socrates, Plato, dan Aristoteles, serta kemajuan dalam ilmu pengetahuan, yaitu matematika dan kedokteran. Periode klasik berakhir dengan kematian Alexander Agung pada tahun 323 sebelum Masehi, kemudian membuka jalan menuju periode Helenistik. Pada zaman ini peradaban Yunani sudah mampu membuat tembikar dan kamus besar bahasa Indonesia KBBI. Tembikar adalah barang-barang atau peralatan rumah tangga yang terbuat dari tanah liat dengan cara dibakar. Pengaruh dari budaya lain masuk ke Yunani seperti dari Assyria, Punisia sekarang berada di negara Tunisia dan Afrika Utara dan Mesir. F. Karakteristik Yunani kuno. Yunani kuno memiliki beberapa karakteristik utama yang membedakan dari peradaban lainnya, yaitu yang pertama, sistem pemerintahan polis. Yunani kuno terdiri dari banyak kota atau negara independen yang disebut polis. Polis-polis ini memiliki sistem pemerintahan yang beragam, mulai dari demokrasi seperti di Athena, oligarki, kekuasaan yang di tangan segelintir orang, hingga monarki. Yang kedua, budaya yang kaya dan keberagaman. Yunani kuno dikenal dengan sumbangannya yang besar dalam filsafat, seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Filsuf seperti Plato dan Aristoteles, karya seni seperti patung dan kuil, serta drama-drama Yunani adalah contohnya seperti budaya yang luar biasa. Yang ketiga, sistem kepercayaan yang multidimensional. Yunani kuno memiliki sistem kepercayaan yang melibatkan pantheon, dewa dan dewi yang kompleks. Dewa seperti Zeus, Athena, dan Hera, serta tempat-tempat ibadah seperti kuil Parthenon dan memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan mitologi Yunani. Yang keempat, arsitektur yang unik. Arsitektur Yunani kuno, khususnya di era klasik, dikenal dengan penggunaan kolom dan trabeated system, tiang dan balok. Kolom-kolom ini seringkali dibuat dengan gaya Doric, Ionic atau Korintian. Yang kelima, musik dan seni yang melimpah. Musik Yunani kuno digunakan dalam berbagai kegiatan termasuk dalam upacara agama, drama, dan kegiatan sosial. Seni Yunani juga dikenal dengan keahlian dalam membuat tembikar, patung, dan relief. Yang keenam, peradaban yang memengaruhi dunia barat. Peradaban Yunani kuno memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan peradaban barat, terutama dalam filsafat, politik, dan seni. Sistem demokrasi Athena misalnya menjadi inspirasi bagi banyak sistem politik modern. Yang ketujuh, perbedaan antara Yunani dan barbar. Yunani kuno membedakan diri mereka dengan masyarakat lain yang disebut barbar, dengan bahasa,
budaya, dan sistem kepercayaan. Yang ke-8, pemikiran rasional dan pemikiran kritis. Yunani dikenal dengan pemikiran rasional dan kritis yang menjadi dasar bagi perkembangan filsafat dan ilmu pengetahuan di kemudian hari. Yang ke-9, historiografi yang cemerlang. Yunani kuno merupakan salah satu peradaban pertama yang mengembangkan historiografi dengan tokoh seperti Herodotos yang dikenal sebagai bapak sejarah. Yang ke-10, secara keseluruhan Yunani kuno adalah peradaban yang kaya dengan berbagai karakteristik yang telah memberikan sumbangan besar terhadap perkembangan peradaban manusia.